di bagian tengah itu bisa kita patahkan seperti ini. Setelah terbagi menjadi dua bagian, selanjutnya kita potong bagian paha dan ini kita ambil bagian sendinya supaya memudahkan proses pemotongan. Kalau kena bagian sendinya ini jadi gampang banget saya lovers. Oke. Dan satu bagiannya kembali lagi. Dan ini kita potong di bagian tengahnya. Untuk brutunya ini bisa dibuang terlebih dahulu dan bisa juga untuk dipakai. Ini kita buang dulu ya. Dan ini bagian bawahnya sudah menjadi 4 bagian. Sekarang kita lanjut ke bagian dada. Selanjutnya kita potong bagian sayapnya. Kita sisihkan, ini juga bagian sendinya. Jadi kalau kita tepat di bagian persendiannya, ini potongnya jadi mudah banget. Selanjutnya kita belah bagian punggungnya. Kita potong. Nah, ini bisa kita belah dari bagian tengah seperti ini. Nah, bagian dadanya ini kita potong lagi bagian punggungnya. Dan yang terakhir bagian dada. Bagian dadanya kita potong menjadi 2 bagian. Ini kita potong menyerong seperti ini. Dan kita potong sama besar. Dan ini sudah kita potong menjadi 12 bagian. Kalau Sese Lovers ingin memotong kembali menjadi 14 bagian, Sese Lovers bisa ambil bagian paha atas. Yang ini kita potong. Daging punuk atau blade merupakan bagian atas paha depan hingga punuk sapi. Daging ini memiliki banyak serat kasar yang mengarah ke bagian bawah. Daging jenis ini cocok dimasak dengan teknik memasak lama dan pelan untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat makanan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sei atau daging asap. Selain itu, daging ini cocok diolah menjadi semur maupun soto. Paha depan atau cak adalah bagian yang berasal dari bagian atas paha depan. Bagian ini mengandung kolagen yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi kaldu sapi yang berkhasiat pada kesehatan. Perlu diperhatikan, pada bagian ini memungkinkan masih menempelnya tulang bahu. Olah bagian ini dengan memotong setiap bagiannya dengan ketebalan 2-3 cm. Jika diolah, daging ini akan memberikan aroma dan rasa yang khas. Karena itu sangat cocok diolah menjadi empal, soto, dan semur. Lamusir depan. Lamusir depan atau kiprol terletak pada bagian punggung hingga mendekati rusuk. Bagian ini termasuk jenis daging yang lunak dan kenyal karena mengandung butiran lemak. Dengan bentuknya yang menyerupai dadu, daging ini biasa diolah dengan cara dipanggang, dibakar, maupun ditumis. Khas luar bisa juga disebut sirloin. Bagian khas memang terkenal dengan dagingnya yang empuk. Khas luar sendiri berasal dari bagian bawah daging iga sampai luar khas dalam. Bagian ini memiliki cita rasa unik karena memiliki lemak pada pinggirannya. Karena itu, khas luar cocok diolah menjadi steak, sate, dan tumisan. Namun, perlu diperhatikan,
Daging bagian ini kurang cocok diolah dengan metode masak lambat, karena bagian ini sudah cukup lembut. Khas dalam. Khas dalam disebut juga dengan nama tenderloin. Sesuai dengan namanya, tender, lembut. Daging ini memiliki tekstur yang sangat empuk. Hal itu dikarenakan daging khas dalam terletak di tengah badan sapi. Daging ini termasuk bagian terbaik karena tidak memiliki kandungan serat maupun otot yang terlalu banyak. Khas dalam sangat cocok dijadikan steak, sate, maupun tumisan. Daging tanjung atau top round terdapat pada bagian punggung belakang. Bagian ini memiliki lemak yang cukup tebal, sehingga akan memberikan rasa gurih saat diolah. Tanjung cukup mudah diolah meskipun dengan cara dibakar sekalipun. Teksturnya yang kenyal membuat daging ini cocok diolah menjadi rendang, dendeng, dan semur. Gandik atau silver side terletak di paha belakang bagian terluar. Bagian ini memiliki banyak serat dan bulir-bulir lemak. Karena itu daging ini cenderung padat. Teksturnya yang padat membuat gandik cocok diolah dengan metode memasak lambat seperti rendang maupun dendeng. Kelapa. Disebut daging kelapa karena bentuk utuhnya menyerupai buah kelapa. Daging ini terletak di paha belakang sehingga teksturnya dapat menjadi keras jika salah dalam proses pemotongan. Potonglah bagian ini sesuai dengan arah serat daging. Bagian daging ini sangat cocok diolah menjadi semur, empal, rendang, maupun rawon. Sengkel atau shank merupakan bagian daging yang berasal dari depan atas kaki. Bagian ini memiliki banyak urat, sehingga teksturnya kenyal dan padat. Karena itu, sebaiknya bagian ini diolah dengan metode memasak lambat. Perhatikan saat proses pemotongan. Pastikan potongan setiap bagian dengan mengikuti lapisan pemisah daging. Beberapa olahan yang cocok menggunakan daging sengkel adalah soto ataupun rawon. Samcan atau flank merupakan potongan dari otot-otot perut sapi. Karena mengandung banyak lemak, daging ini memiliki cita rasa yang kuat. Namun, bagian ini termasuk potongan daging yang keras. Untuk membantu proses pelunakannya, rendam daging dengan cara dimarinasi, ataupun bisa diolah dengan metode masak lambat. Daging samcan sangat cocok dijadikan semur ataupun soto. Daging iga atau ribs terletak di sekitar tulang iga atau rusuk. Bagian ini memiliki potongan tulang rusuk, daging, dan lemak. Daging iga memang terkenal dengan lemaknya yang cukup tebal, sehingga lebih baik dimasak dengan metode memasak lambat. Daging iga cocok diolah menjadi sop atau soto. Sandung lamur atau brisket terletak di dekat kaki depan. Bagian ini kaya akan lemak sehingga memiliki tekstur yang kenyal dan cukup lembut. Sandung lamur memang sering dihindari untuk orang yang memiliki gaya hidup sehat. Namun tak perlu khawatir, jika mengkonsumsi dengan porsi yang tepat akan menjadi olahan yang nikmat. Bagian ini bisa diolah menjadi daging asap, rawon, atau sop. Buntut atau oksel sapi terdiri dari tulang buntut, daging, serta sedikit lemak. Bagian ini memiliki tekstur yang kenyal dan lembut. Daging ini cocok dimasak dengan metode memasak lambat. Buntut dapat dijadikan hidangan domestik seperti sup buntut. Berdasarkan jenisnya, ikan ada dua macam,
yaitu yang round fish, yaitu ikan yang bertubuh bulat atau round fish ini ya, yang bertubuh bulat. Kemudian yang kedua ini adalah ikan yang bertubuh pipih atau ya. Kita mulai dari yang berbentuk bulat ya, yang berbentuk bulat ini. Jika bentuk bulat ini dipotong langsung ya, jadi dipotong-potong dengan ketebalan 1,5 sampai 2 cm. 1,5 sampai 2 cm ya. Ini namanya dar ya. Kemudian ikan yang dipotong dari bentuk ikan flatfish ya, dari flatfish ya, jadi ini yang bertubuh pipih yang langsung dipotong dengan ketebalan 1,5 sampai 2 cm ya, ini. Ini adalah troncon ya, jadi ikan yang dipotong dengan ketebalan 1,5 cm. Ikan yang difile. Jika memfile ikan, ikan itu jangan disisik. Beda dengan tadi yang bentuk teroncon ya, yang teroncon tadi perlu disisik, yang difile itu tidak usah disisik. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan pada proses skimming ya. Jadi kita mulai dari ekornya ini seperti ini. Ini harus 45 derajat. Ini sampai rasakan pada saat memotong ini sampai pada tulangnya atau durinya yang tengah. Kalau sudah sampai sini langsung diputar, kemudian terpotong. Ini belum file ya. Apa itu file? File itu adalah ikan yang tanpa tulang dan tanpa kulit ya. Karena ini masih ada kulitnya, maka dilakukan proses berikutnya adalah proses skinning ya. Jadi proses skinning seperti ini. Dari ekornya tadi rasakan sampai pas kena bagian pada bagian kulitnya. Jika sudah disisik, prosesnya jadi sulit. Dari bentuk file ini ya, dari bentuk file ini jika dilipat, jadi file ini dilipat gini saja, ditekuk gini tok ya. Jadi file yang dilipat ini namanya dari. Kemudian yang berikutnya dari potongan atau file ikan yang digulung, sebelum digulung bisa diberi isi. Nah, dari file ikan yang digulung
file ikan yang digulung supaya gulungannya tidak rusak, ini ditusuk. Potongan ikan yang digulung, nah seperti ini namanya paupier. Jadi setelah ini kemudian baru dipoach atau diolah apa saja. Dari file ini ya, yang dipotong dengan ketebalan 1,5 cm, nah, ini namanya supreme. Jadi yang seperti ini, kemudian yang berbentuk pipih ya, jadi lebih kecil lagi, ini namanya goujon. Sudah, inilah macam-macam potongan ikan. Jadi mulai dari dar, kemudian troncon ya, file. Dari file yang dilipat namanya delice, file yang digulung ya, ini namanya paupier ya. Kemudian dari file yang dipotong dari ikan bulat namanya supreme, dari ikan yang bentuknya pipih namanya goujon. Itulah macam-macam potongan ikan. Dari potongan ikan itu nanti akan diolah menjadi masakan-masakan